Irfan, Dir. Dir ya. Ridwan, Dir. Ruslan. Ruslan ini hari ini kelihatannya tambah ganteng. Irwan. Jadi hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah, kita akan memasuki ke pembelajaran. Sebelum sebelum Ustadz menjelaskan, Ustadz mau nanya tentang hadis. Apa itu hadas? Sebelum Bapak membahas lebih jauh, Bapak mau bertanya dulu, apa itu hadas? Kamu hadas apa? Das. Hadas itu adalah besar dan kecil. Hadas besar dan hadas. Kalau menurut kamu gimana, hadas itu apa? Oke, nah. Terus apalagi hadas, apalagi? Hadas itu adalah sesuatu atau kotoran yang bersifatnya mempunyai sifat najis. Maka dari itu kita harus menghindari yang namanya hadas. Karena apa? Nah, ketika kita mau sholat ataupun ketika kita mau beribadah, kita harus bersih dalam hadas kecil maupun hadas kecil maupun hadas besar. Karena apa? Karena ada mau melakukan ritual ibadah kita, ya. Baiklah. Sekarang Ustadz akan bertanya kepada kalian, ya. Coba Ustadz mau nanya, ciri-ciri hadas kecil. Satu apa? Satu, darah. Bisa darah. Kedua, nanah. Terus tiga, air kencing. Air kencing anak laki-laki. Terus apa lagi? Kotoran. Jadi ini semua adalah yang mempunyai zat-zat najis. Walaupun tidak besar sifat najisnya, tetapi tetap dia harus dibersihkan. Karena apa? Karena ketika ada tai cicak ataupun darah ke baju kita mau melaksanakan sholat, berarti baju kita itu sedang ada di keadaan najis. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya itu, coba siapa yang tahu cara membersihkan kotoran atau najis kecil? Kalau anak kecil laki-laki cuma diusap. Nah, air kencing anak laki-laki itu cukup dicipretin di gelas. Di mana lagi? Siapa yang tahu? Darah. Terus ya, jadi kotoran-kotoran yang ringan seperti, ya. Jadi di sini juga ada yang namanya hadas besar. Hadas besar ini adalah apa?
satu, keluarnya air mani. Keluarnya lewat apa? Ini adalah ketika kita keluar air mani, maka dari itu kita wajib mandi besar atau membersihkan badan dari hadas besar. Nah, dengan cara apa? Dengan pakai masa kita mandi pakai tanah? Ayo, pakai apa? Air. Nah, pakai air. Jadi ketika kita mempunyai hadas besar, cara membersihkannya adalah ya. Jadi hadas besar ini adalah cara membersihkannya itu dengan cara mandi, yang bagaimana yang disebut mandinya itu mandi junub. Mandi junub ini adalah mandi cara membersihkan hadas besar ya. Siapa yang tahu bacaan mandi junub? Ada yang tahu? Ya, ikutin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, jadi pertama bismillah, yang keduanya nawaitu gusla birob'il hadasi akbari anjami'il badani lillahi ta'ala. Nah, itu cara membersihkan hadas besar di dalam diri kita. Nah, selain ini yang mempunyai hadas besar itu contohnya kalau bagi wanita itu apa? Haid ya, apalagi nifas ya. Jadi nah, ini cara membersihkannya sama saja dengan cara apa? Dengan cara mandi ya. Dengan cara mandi. Oleh karena itu perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar itu beda. Kalau hadas kecil ini membersihkannya ada bagi ya anak kecil nih terkena air kencing anak laki-laki, itu cukup diciprati dengan air dan dibersihkan. Ada lagi ketika kalian mau kencing, cara bersucinya itu cukup dengan berwudu. Nah, kalau hadas besar tadi apa? Dengan cara apa? Mandi. Paham? Nah, coba Ustadz mau tahu. Coba Paki, kamu jelasin lagi apa yang Bapak jelasin. Ya, coba Ustadz mau dengar yang keras suaranya. Darah itu adalah satu najis ringan yang cuman yang bisa dihilang sama wudhu. Terus? Pas ya air kecil laki-laki cuma dicipratkan. Kalau misalnya ada besar kayak keluarnya air mani, keluarnya kalau salah air mani untuk orang harus haid dan nifas itu harus mandi tanpa bisa. Dan kalau niat besarnya ini nawaitu gusla lilafil hadasi lirofil hadasi akbari anjamil badani sunatan lillahi ta'ala. Ih, kok sunah? Lillahi ta'ala. Ulangin. Asik nawaitu gusla lirofil akbari anjamil badani. Lirofil hadasi. Ulangin. Kamu ini nggak mendengarkan berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lirofil hadasi akbari anjamil badani lillahi ta'ala. Ya, jadi itu adalah cara-cara membersihkan hadas dalam tubuh kita. Ya, kita harus tahu. Ya, baiklah, coba kamu
jelaskan apa yang udah Ustadz jelasin tadi, coba. Cara membersihkan air kencing laki-laki gimana? Mencipratkan ke air, ke baju yang terkena air kencingnya. Coba kamu Ija kencing. Ketika kamu kencing, cara bersucinya seperti apa? Berwudu. Kamu ketika kamu mempunyai hadas besar, gimana? Dengan cara mandi apa? Mandi junub, ya. Semuanya mempunyai cara masing-masing. Paham sampai sini? Paham ya. Jadi Ustadz ngasih PR buat kalian, biar kalian ini ada kegiatan di rumah, ya. Pokoknya yang dapat nilai besar Ustadz kasih hadiah, ya. Ada yang mau bertanya? Sikit. Siapa bertanya apa? Hadiahnya apa? Oh, kamu hadiahnya apa? Hadiahnya itu spesial dari Ustadz. Kalau spesial itu tidak harus dikatakan, berat. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Sama hadiahnya. Ya, jadi ini kalian kerjakan di rumah. Pertemuan besok nanti kalian sudah mengerjakannya, ya. Paham ya. Jangan sampai kalian ini menjadi orang yang pemalas. Tempat belajar itu bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, melainkan di rumah pun bisa kita buat tempat belajar. Tadi Ustadz udah menjelaskan macam-macam hadas, terus cara membersihkan hadas, terus jenis-jenis hadas, sumber dari hadas, dan cara membersihkan hadas. Ya, paham? Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semua, tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah dicatat? Sudah ya? Sudah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang mengandung berkah, yang mengandung amal ibadah, yang mengandung amal pahala. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, semua hadas itu ada cara membersihkannya, mau itu besar dan kecil. Maka dari itu, kesimpulan hari ini, mari kita membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar dengan cara-caranya masing-masing. Ya, cukup sekian dari Ustadz.
kurang dan lebihnya Ustadz minta maaf. Kalau ada perkataan dari Ustadz yang salah, Ustadz minta maaf. Ketika ada perkataan yang benar itu datangnya dari Allah. Wal akhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.